Bu Elva, Bu Elva, hostnya aja, hostnya suruh mute semua. hostnya siapa sih? Hostnya siapa hostnya? Tolong di mute ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati pembina kita Ustadz Haji Muhammad Lutfi Purnomo, Ibu Haja Uun Suryati, para senior-senior kami di Yayasan dan Al-Azhar Sifabudi Jakarta, para pimpinan Al-Azhar Sifabudi Jakarta, Al-Azhar Sifabudi Bogor, Al-Azhar Sifabudi Talaga Bestari, para Bapak Ibu guru yang saya hormati, yang saya muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita bisa hadir untuk mengikuti kajian Ramadan yang pada hari ini memasuki kajian yang ke-8 pada tanggal 14 Ramadan ini atau tanggal 26 April 2021. Suara saya kedengeran nggak ini? Kedengeran jelas Ustaz? Jelas ya? Bagus. Jelas Ustaz, jelas. Jelas. Mantap pokoknya. Waktu pertama kali saya membuat jadwal, memang saya ingin membahas mengenai adab-adab memasuki masjid. Tetapi setelah pertimbangan, sepertinya judul ini terlalu biasa gitu. Judul ini terlalu biasa dan sepertinya kita sudah banyak tahu gitu. Jadi saya beralih ke judul yang lain mengenai tafsir. Karena waktu awal saya membahas mengenai hadis, maka alangkah baiknya di pertemuan yang kedua ini saya bahas mengenai tafsir. Ya. Judulnya adalah Tafsir Tarbawi. Tafsir tentang pendidikan. Ini adalah nanti akan membahas mengenai pesan-pesan Al-Quran tentang pendidikan. Pesan-pesan Al-Quran tentang pendidikan. Ya. Yang pertama, pengertian tafsir. Tafsir itu dari bahasa Arab, asal katanya adalah fassaro yufassiru tafsiron. Artinya fassaro itu menjelaskan, ya, secara bahasa, menjelaskan, menerangkan, itu artinya fassaro. Orang yang melakukan tafsir itu dinamakan dengan mufassir. Ya, jadi orangnya disebut mufassir, bahwa mufassirun. Sedangkan tafsir menurut tafsir Al-Qur'an, ya, menurut para ulama-ulama tafsir atau para mufassirin, tafsir Quran itu adalah taudihu ma'ani. Jadi menjelaskan tentang arti ayat. Jadi terjemah Al-Qur'an itu pun bagian dari tafsir. Jadi terjemahan Al-Quran itu bagian dari tafsir. Wa bayan wujuhil balaghah wal ijaz bihi. Dan juga menjelaskan dari segi balaghah, ya, dari segi sastra Arab, ya, wal ijazu fihi, dan juga mukjizat yang ada di dalamnya. Mukjizat di sini maksudnya adalah susunan katanya, kemudian juga bahasa yang digunakan, itu semuanya adalah mukjizat karena tidak ada yang bisa menandingi.
Wa syarroha ma intawat alaihi ayatuhu, dan juga menjelaskan apa-apa yang menjadi isi daripada ayat tersebut, min asbabin nuzul, dari sudut turunnya ayat, wa aqaid, dari sudut akidah, wa hikam, dan juga dari sudut hikmah-hikmah atau nasihat-nasihat, wa ahkam, dan juga mengenai hukum-hukum. Jadi tafsir Al-Quran itu adalah usaha untuk menjelaskan makna ayat, menjelaskan dari segi balaghah, menjelaskan dari segi sebab nuzul atau asbabun nuzul, ya, kemudian tentang akidah, dan juga mengenai hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Itu semuanya disebut dengan tafsir. Metode tafsir, ya. Metode tafsir itu adalah cara yang teratur dan sistematis untuk mencapai pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksudkan Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi metode tafsir itu adalah upaya, ya, untuk memahami tafsir, untuk memahami Al-Quran. Cara untuk memahami Al-Quran itu disebut dengan metode tafsir. Metode tafsir itu terdiri dari 4. Ada yang disebut dengan metode tahlili. Metode tahlili ini adalah metode yang menjelaskan kandungan ayat Al-Quran dari berbagai segi. Jadi metode tahlili ini menjelaskan Al-Quran secara analisis, secara detail dari surah Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas, ya, atau menjelaskan satu surat tetapi detail, dirinci dari ayat 1 ke ayat berikutnya mengenai kandungan ayatnya, mengenai hukum-hukum yang ada di dalamnya, asbabun nuzul dan lain sebagainya. Itu namanya metode tahlili. Kitab tafsir yang kita tahu tentang metode tahlili ini banyak sekali, diantaranya adalah kitab Al-Misbah, Pak Quraisyab itu masuk dalam tahlili, dan juga Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Kemudian ada metode ijmali. Metode ijmali itu adalah metode yang membuat kesimpulan umum yang terdapat dalam ayat. Jadi metode yang berupaya menjelaskan Al-Quran secara global. Ya, secara global, bahkan hanya menjelaskan kosakata ayat saja. Itu namanya metode ijmali. Ada yang metode muqarron. Metode muqarron ini adalah metode tafsir yang membandingkan antara penafsiran ayat dengan penafsiran lainnya. Ya, metode muqarron ini menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain, antara satu mufassir dengan mufassir yang lain, dibandingkan. Ini namanya metode muqarron. Ada juga metode tafsir yang disebut dengan maudhu'i. Metode tafsir maudhu'i itu disebut dengan metode tafsir tematik, dengan menghimpun ayat-ayat yang berbicara mengenai satu tema persoalan. Jadi kalau kita menulis tafsir menggunakan metode maudhu'i, kita harus cari dulu apa tema yang akan kita bahas, kemudian kita kumpulkan ayat-ayat yang berkenaan dengan tema tersebut, kemudian kita cari asbabun nuzulnya, kosakatanya, dan lain sebagainya, baru nanti akan terhimpun yang dinamakan dengan metode tafsir maudhu'i. Jadi yang pertama itu tentukan dulu temanya, baru kemudian mencari ayat yang sesuai dengan tema tersebut. Nah, tafsir maudhu'i ini adalah tafsir yang sangat berkembang di kalangan mahasiswa. Maka kita kenal berbagai macam penafsiran maudhu'i. Misalnya pendidikan usia dini dilihat dari perspektif Al-Quran, ya. Jual beli online dilihat dari perspektif Al-Quran dan lain sebagainya. Itu sebenarnya masuk dalam metode tafsir maudhu'i. Kemudian corak tafsir. Corak tafsir itu adalah kecenderungan keahlian atau spesifikasi yang dimiliki oleh seorang mufassir. Ya.
Hal ini bisa dilatar belakangi oleh pendidikan, lingkungan maupun akidahnya gitu. Jadi corak tafsir ini lebih kepada latar belakang seorang mufasir. Nah, corak tafsir ini banyak sekali ya. Ada yang dikenal dengan tafsir ahkam. Tafsir ahkam ini adalah kecenderungan tafsir dengan metode fikih sebagai basisnya, atau dengan kata lain tafsir yang berada di bawah pengaruh ilmu fikih. Karena seorang mufasir dia memang cenderung kepada ilmu fikih. Kemudian ketika dia menafsirkan Al-Quran, dia mencoba menggunakan kemampuan ilmunya, yaitu ilmu fikih, untuk menafsirkan ayat. Maka biasanya yang dicari itu adalah ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum. Maka lahirlah tafsir ahkam. Ya. Ada juga tafsir ilmi. Tafsir ilmi ini kecenderungan menafsirkan Al-Quran dengan memfokuskan penafsiran pada kajian bidang ilmu pengetahuan dan sains modern. Jadi tafsir ilmi ini berusaha menafsirkan Al-Quran tetapi melalui pendekatan ilmu pengetahuan atau sains modern. Misalnya hujan menurut Al-Quran. Nah, itu nanti hujan itu akan ditafsirkan gitu ya, melalui pendekatan Al-Quran. Itu namanya tafsir ilmi. Ada juga tafsir tarbawi. Tafsir tarbawi ini adalah kecenderungan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan metode pendidikan dan pembelajaran. Tafsir tarbawi ini adalah menafsirkan Al-Quran, tetapi basis dari penafsirannya adalah tentang pendidikan. Biasanya ini ahli-ahli pendidikan mencoba untuk menafsirkan Al-Quran, ya, maka yang dicari biasanya ayat-ayat yang berkenaan dengan pendidikan, maka disebut dengan tafsir tarbawi. Ada juga yang kita kenal dengan tafsir lugawi. Tafsir lugawi itu menafsirkan Al-Quran dari segi bahasa, ya, lughah, bahasa. Dia lebih cenderung kepada kosakata bahasanya, kemudian i'jaz atau mukjizat susunan katanya dan lain sebagainya. Ada juga yang disebut dengan tafsir isyari. Tafsir isyari ini adalah tafsir yang biasa digunakan oleh para ahli sufi. Ya, jadi selain ayat-ayat yang tersirat, juga ayat-ayat yang tersurat. Jadi ada disebut dengan tafsir isyari. Ada juga tafsir falsafi, tafsir yang biasanya ditafsirkan oleh para ahli filsafat. Ya. Ini corak tafsir ya. Jadi corak tafsir itu banyak sekali ya, berdasarkan kepada keilmuan dari masing-masing mufasir. Ya, kalau dia ahli fikih, dia akan menafsirkan namanya tafsir ahkam. Kalau dia ahli ilmu pengetahuan dan sains modern, maka tafsirnya disebut tafsir ilmi. Kalau dia ahli pendidikan, dia akan menafsirkan ayat-ayat pendidikan, maka dikenal dengan tafsir tarbawi. Prinsip pendidikan Islam. Ya, pendidikan Islam mempunyai karakteristik khusus, antara lain prinsip tauhid dan risalah ilahiyah. Nah, prinsip tauhid ini memiliki 3 aspek. Prinsip tauhid ini memiliki 3 aspek. Yang pertama adalah aspek Allah atau ketuhanan. Ya. Jadi pendidikan Islam itu diawali dari mengenal Allah. Jadi pendidikan Islam itu basisnya adalah bagaimana pendidikan itu mengenalkan kepada siswa tentang Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakan makhluk dan yang mengatur segala apa yang ada di jagat raya ini. Dalam surat As-Sajdah bisa kita baca ya, silakan dibuka ayatnya. Yudabbirul amro minas samai ilal ard. Jadi Allah itu yudabbir, Allah itulah yang mengatur ya semua yang ada di langit
ya, juga yang ada di bumi, itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aspek yang kedua adalah manusia. Manusia itu juga merupakan aspek dari prinsip pendidikan. Ya. Artinya bahwa pendidikan dalam perspektif Al-Qur'an itu bersifat humanis. Jadi pendidikan di dalam Islam itu, dalam Al-Qur'an itu tidak boleh sama sekali ya meninggalkan aspek-aspek kemanusiaan. Ya. Jadi pendidikan di dalam Al-Qur'an itu betul-betul untuk kesejahteraan umat manusia. Ya, betul-betul untuk kepentingan umat manusia. Itu yang utama di dalam pendidikan dalam Islam. Surat Al-Hujarat Allah mengatakan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Jadi Allah itu menciptakan banyak ragam manusia, ya, berbagai suku, lita'arafu, untuk saling mengenal. Maka arah pendidikan itu adalah bagaimana menimbulkan sifat-sifat sosial di dalam diri manusia untuk saling mengenal dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu sifat dasar yang ada di dalam manusia. Maka pendidikan itu harus menyentuh itu. Ya. Yang ketiga adalah aspek alam. Ya, aspek alam. Al-Quran menjelaskan bahwa alam menjadi objek kajian manusia. Ya, merupakan ciptaan dan ketentuan Allah. Nah, aspek alam ini adalah aspek yang sangat penting di dalam prinsip pendidikan Islam, bahwa semua yang ada di alam ini, benda-benda yang ada di alam ini, dan sistem yang berlaku di alam ini, semuanya adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus betul-betul kita jelaskan kepada siswa bahwa alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi kepentingan atau memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dan seluruh apa yang ada di alam ini, semua makhluk yang ada di alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatil liulil albab. Ya. Jadi penciptaan langit, penciptaan bumi, pergantian siang dan malam, itu terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang yang berakal. Nah, prinsip pendidikan Islam ini adalah prinsip ilahiyah. Jadi semuanya ini dikembalikan kepada Allah sebagai sang pencipta, gitu ya. Kemudian risalah ilahiyah. Pendidikan Islam juga dibangun atas risalah ilahiyah. Gitu. Jadi penyelenggara pendidikan itu harus bisa menyelaraskan pendidikan sesuai dengan risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa risalah ilahiyah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah risalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau ya Muhammad ke muka bumi ini kecuali menjadi rahmat untuk semesta alam. Jadi risalah ilahiyah yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maka ini harus dikenalkan kepada siswa bahwa risalah ilahiyah itu sangat penting ya di dalam ilmu pendidikan, karena ia berisikan tentang moral, tentang akhlak, tentang akidah, tentang kehidupan makhluk lain seperti tumbuhan, binatang. Semuanya itu nanti akan berujung kepada bahwa semua yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan wahyu dari Allah dan merupakan ajaran yang harus kita yakini. Kembalinya bahwa semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itulah kenapa kita ini mengenal dengan spiritualisasi pendidikan, ya. Jadi semuanya dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perspektif Al-Qur'an tentang ilmu pengetahuan, ya. Yang pertama, Islam memandang bahwa semua ilmu itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama kita akan bicara mengenai konsep ilmu. Ilmu itu dari bahasa Arab, ya. Dari kata-kata alima ya'lamu ilman. Jadi ilmu itu artinya pengetahuan. Ya, artinya pengetahuan. Ya. Pengetahuan yang dimaksud di sini adalah pengetahuan yang berisi risalah ilahiyah, ya. Pengetahuan yang berisi risalah ilahiyah. Itu. Pengetahuan yang berisi risalah ilahiyah ini akan mengantarkan manusia kepada jalan yang benar. Manusia akan memiliki perilaku yang baik sehingga setiap kehidupannya di dunia ini manusia akan selalu berbuat kebaikan karena memiliki ilmu yang diwarnai oleh risalah ilahiyah. Surat Maryam ayat 42-43 ini menceritakan tentang bagaimana Ibrahim alaihissalam itu datang kepada ayahnya. Ayahnya ini adalah seorang penyembah berhala atau bahkan pembuat berhala. Kemudian Ibrahim mengatakan, "Ya abati lima ta'budu ma la tasma' ma la yasma' wa la yubsir wa la yugni anka syai'an." Wahai bapakku, kenapa engkau menyembah zat yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa memberikan manfaat? Ya. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi malam ya'tika. Wahai bapakku, aku telah datang kepadamu dengan membawa ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Fa'at bi'ni ahdika siraton sawiyan. Maka ikutilah aku, maka aku akan menunjukkan kepada kamu jalan yang lurus. Jadi ilmu yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim adalah risalah ilahiyah yang isinya adalah ketauhidan, mengajak kepada ayahnya untuk meninggalkan penyembahan berhala kepada penyembahan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Ibrahim mengajak ayahnya untuk menyembah Allah, ini menunjukkan bahwa ilmu yang dipelajari itu haruslah mengantarkan manusia kepada jalan yang benar yang disebut dengan siraton sawiyah. Kemudian sumber ilmu. Sumber ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sebagai sumber ilmu. Maka Allah dalam Asmaul Husna disebut Al-Alim, yang maha mengetahui, karena semua ilmu itu adalah milik Allah. Ya. Banyak ayat Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa Allah mengajarkan kepada manusia. Misalnya surat Al-Alaq. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam, yang menjelaskan kepada atau yang mengajarkan kepada manusia dengan pena. Ya. 'Allamal insan ma lam ya'lam, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ini menunjukkan bahwa Allah itu sumber ilmu pengetahuan dan dia mengajarkan kepada manusia. Di lain ayat Allah mengatakan allamahul bayan, mengajarkan kepada manusia al-bayan, mengajarkan kepada manusia berbicara sehingga manusia pandai berbicara. Nah, jadi sumber ilmu di dalam perspektif Al-Qur'an itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga cabang ilmu, ya. Cabang ilmu
itu banyak ya diberikan oleh para tokoh-tokoh intelektual Muslim. Misalnya Ibnu Sina. Ibnu Sina itu membagi ilmu menjadi 3. Ada yang disebut dengan al-ilmu al-ilahi, yaitu ilmu ketuhanan ya dan metafisik. Ada juga dengan al-ilmu ar-riyadi, ilmu matematika atau ilmu berhitung. Yang ketiga disebut dengan al-ilmu at-tabi'i, yaitu ilmu alam. Itu Ibnu Sina membagi ilmu menjadi 3 ya. Kemudian Al-Ghazali. Al-Ghazali ini mengklasifikasikan ilmu itu menjadi 2. Ada yang disebut dengan al-ilmu asy-syariah, ilmu-ilmu tentang syariah, hukum. Dan yang kedua, al-ilmu ghairu syariah, ilmu-ilmu yang tidak berdasarkan kepada syariah atau hukum-hukum agama. Nah, sedangkan Ibnu Khaldun itu membagi ilmu itu menjadi 2. Al-ilmu naqli, ilmu yang bersandarkan kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah. Dan juga al-ilmu al-aqli, ilmu yang bersandarkan kepada akal atau rasio. Nah, dari semua cabang ilmu yang diklasifikasikan oleh ilmuwan-ilmuwan Islam itu, baik Ibnu Sina, kemudian Al-Ghazali, kemudian Ibnu Khaldun, mereka sepakat bahwa semua cabang ilmu itu berangkat dari sumbernya yang utama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi meskipun ilmu itu dibagi berbagai macam cabang, tetap sumbernya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jendela memperoleh ilmu. Ya. Menurut Al-Quran, ilmu itu dapat diperoleh melalui 3 hal, yaitu rasional, empiris, dan wahyu. Kalau rasional itu berdasarkan kepada akal, ya, berdasarkan kepada akal. Yang pertama, ya, kita tahu tentang ilmu yang disebut dengan embriologi, ya, ilmu bicara tentang kejadian manusia di alam rahim, yaitu ilmu embriologi. Allah mengatakan, walaqad khalaqnal insan min sulalatin min tin. Allah telah menciptakan manusia dari saripati tanah, kemudian dari saripati tanah menjadi air menempel di rahim, kemudian berbentuk menjadi segumpal darah, segumpal daging, kemudian diciptakan tulang, dibungkus dengan daging, ya. Kemudian setelah itu disempurnakanlah manusia, ya, dalam rahim ibunya, ya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Setelah disempurnakan, Maha suci Allah sebagai sebaik-baik sang pencipta. Nah, kemudian manusia itu lahir setelah 9 bulan. Ya, prosesnya dijelaskan oleh sangat detail dalam Al-Quran. Kemudian manusia lahir, summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian manusia hidup, dan kemudian manusia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa innakum yaumal kiamat tub'asun. Kemudian kamu pada hari kiamat akan dibangkitkan. Nah, ilmu ini adalah ilmu rasional. Artinya, secara akal, ilmu ini sebenarnya bicara tentang embriologi. Tetapi, pembicaraan mengenai penciptaan manusia di alam rahim ini hanyalah sebatas sarana, ya, sebatas sarana. Tujuan utama dari Al-Quran ini adalah ingin menjelaskan bahwa manusia itu memiliki tahapan-tahapan di dalam kehidupan. Ada alam ruh, ada alam rahim, alam dunia, dan alam akhirat. Jadi manusia itu tidak abadi. Ya, di alam rahim dia tidak abadi, di alam dunia dia tidak abadi. Dan dia nanti akan kembali ke alam yang abadi, yaitu yang disebut dengan alam akhirat. Jadi Allah ingin menjelaskan bahwa manusia itu adalah makhluk yang tidak abadi, maka kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada Al-Quran, ya, bahwa manusia itu di dunia ini sementara, gitu.
Kemudian secara empiris itu artinya secara indrawi kita bisa melihat alam yang kita tempati ini, dan alam yang kita tempati ini kita bisa mengambil banyak ilmu dari alam yang kita tempati ini, karena Allah memberikan kita mata, memberikan kita telinga, memberikan kita seluruh anggota badan yang gunanya ini adalah untuk mencari ilmu pengetahuan. Allah mengatakan dalam satu ayat, qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi. Fasiru fil ardi artinya berjalanlah engkau di atas muka bumi ini, fangzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Kemudian perhatikanlah orang-orang yang durhaka kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa manusia itu harus menggunakan indranya, menggunakan anggota tubuhnya untuk mencari ilmu, pengetahuan, dan hikmah-hikmah yang bisa digunakan untuk kebaikan umat manusia. Dan yang terakhir, cara memperoleh ilmu itu adalah dengan wahyu. Nah, dengan wahyu artinya Allah mewahyukan kepada seseorang atau memberikan ilham kepada seseorang. Ilham yang diberikan Allah kepada seseorang ini ilmu yang paling tinggi. Karena ilmu ini tidak ada keraguan. Ini tingkatan ilmu yang paling utama. Ya, Al-Ghazali mengatakan inilah yang disebut dengan al-ilmu al-yakin. Ilmu yang yakin, tidak ada keraguan. Contohnya adalah ketika Allah mengilhamkan kepada ibunya Nabi Musa supaya dalam surat apa itu disebutkan, surat Al-Qasas ayat 7, kata Allah kepada ibunya Nabi Musa, fa'alkihi fil yami wala takhafi wala tahzani, ya, lemparkan Nabi Musa ke dalam sungai, engkau enggak usah khawatir dan engkau enggak usah sedih, kata Allah, ya, inna radduhu ilaika wa ja'iluhu minal mursalin, kami pasti akan mengembalikannya kepada kamu, wa ja'iluhu minal mursalin, dan kami pasti akan menjadikan dia sebagai seorang rasul. Nah, jadi Musa kecil, ibunya mendapat ilham dari Allah untuk melemparkan Musa ke sungai Nil. Karena yang bicara ini adalah Allah yang mengilhamkan kepada ibunya Nabi Musa, nggak usah khawatir karena Allah akan menjaganya dan Allah akan mengembalikannya kepada ibunya, dan dia dewasa nanti akan menjadi seorang rasul. Dan itu memang satu kenyataan. Itulah yang disebut dengan al-ilmu al-yakin, atau ilmu yang diperoleh melalui ilham langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orientasi pendidikan. Orientasi pendidikan ini maksudnya adalah bagaimana pendidikan ini mengarahkan siswanya. Ya. Orientasi pendidikan ini harus diberikan kepada siswa bahwa seluruh kehidupan di atas muka bumi ini punya tujuan. Kemudian memiliki kesatuan dan keseimbangan. Memiliki keseimbangan. Ya, jadi tujuan manusia diciptakan Allah adalah untuk beribadah, ya. Tujuan manusia diciptakan adalah untuk mengimani, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tujuan alam diciptakan adalah untuk kemaslahatan manusia. Dan di dalam alam ini ada yang dinamanya saling kesatuan, ya, antara benda yang satu atau sistem yang satu dengan sistem yang lainnya. Kemudian ada keseimbangan di alam ini. Maka itu perlu diajarkan oleh guru kepada murid bahwa seandainya manusia berbuat jahat di muka bumi ini atau berbuat kerusakan di atas muka bumi ini, maka akibatnya akan terkena kepada manusia itu sendiri. Gitu. Jadi kalau manusia berbuat dosa, kalau manusia berbuat maksiat, kalau manusia merusak
merusak bumi ini, maka akibatnya itu kembali kepada dirinya sendiri, kembali kepada orang lain, dan juga kembali kepada alam. Bukan cuma orang-orang yang baik saja yang kena, tetapi bukan cuma orang-orang yang jahat saja yang kena musibah, tetapi bahkan orang-orang baik pun kena musibah gitu. Akibat dari tidak memahami ya bahwa Allah menciptakan ini saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Allah mengatakan wattaqu fitnah la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Jadi peliharalah dirimu dari siksaan atau musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Jadi orang-orang yang alim yang baik pun akan terkena musibah karena perbuatan orang-orang yang zalim. Kemudian belajar dan mengajar, konsep belajar itu ya, konsep belajar itu kan belajar itu diambil dari bahasa Arab yaitu darosa. Darosa itu artinya mempelajari sesuatu ya, tetapi apa yang dipelajari itu berbekas dan berpengaruh terhadap orang yang mencari ilmu. Itu namanya darosa. Itu konsep belajar. Jadi konsep belajar di dalam Islam disebut dengan darosa. Artinya apa yang ia pelajari itu membekas dan berpengaruh terhadap dirinya. Pengaruh yang paling utama adalah dia menyadari bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dan semuanya nanti akan kembali kepada Allah gitu. Itu konsep yang paling utama gitu. Ya, tapi kalau dia mempelajari sesuatu kemudian tidak berbekas di dalam dirinya, tidak ada pengaruh di dalam dirinya, dia belajar tapi dengan belajarnya itu dia makin sombong, kemudian dengan belajar itu dia malah menjauh dari Allah, maka orang disebut tidak dinamakan dengan penuntut ilmu atau darrosa dalam bahasa Arab ya. Karena darrosa itu artinya orang yang mempelajari ilmu kemudian ada bekas dan pengaruh di dalam dirinya. Pengaruh yang paling utama adalah tentang risalah ilahiyah tadi. Kemudian prinsip belajar dalam Al-Quran itu adalah ilmu itu semuanya dipelajari, tujuan utamanya adalah untuk menguatkan akidah tauhid. Itu prinsip belajar. Jadi belajar itu prinsipnya untuk menguatkan akidah kita gitu. Semakin kita banyak ilmu, maka kita akan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah ilmu, maka keyakinan kita kepada Allah semakin kuat. Itu prinsip belajar dalam Al-Qur'an. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar la ayati liulil albab. Sesungguhnya pergantian malam, pergantian siang, terjadinya apa yang ada di atas muka bumi itu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal, yaitu ulil albab. Ulil albab itu semakin dia berilmu, maka dia semakin banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diharapkan dari belajar dalam Islam itu selain dia pandai berpikir, juga dia adalah orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip belajar. Kemudian sumber belajar dalam Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sumber belajar kita itu pertama adalah wahyu atau Al-Quran. Allah mengatakan afala tadabbarul Quran. Maka tidakkah mereka menghayati atau mempelajari Al-Quran? Karena di dalam Al-Quran itu banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan yang Allah berikan. Itu sumber belajar pertama kita adalah Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah alam. Alam ini merupakan sumber belajar kita. Ya, alam yang kita tempati ini menjadi sumber belajar. Wa fil ardi ayatul lil mukminin, dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin gitu ya. Bumi ini adalah sumber belajar kita setelah ada wahyu. Kemudian konsep belajar itu adalah konsep mengajar ya. Konsep mengajar di dalam Islam bahwa mengajar itu kan dari kata-kata alama ya. Dari alima kemudian menjadi alama.
artinya mengajarkan gitu. Nah, mengajarkan ini artinya orang itu melakukan kegiatan ya, kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat membuat orang lain mengetahui atau menguasai ilmu, itu disebut dengan mengajar ya. Jadi kegiatan yang dilakukan seseorang, dengan kegiatan tersebut orang itu bisa mengetahui atau menguasai suatu ilmu. Nah, Allah mengajar kepada Nabi Adam, wa 'allama Adamal asma kullaha. Ya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda. Nah, Allah sebagai pengajar, Adam sebagai murid. Allah mengajarkan kepada Adam sehingga Adam mengetahui nama-nama benda. Nah, itu namanya konsep konsep mengajar dalam Islam itu seperti konsep mengajar antara Allah dengan Nabi Adam alaihi salam. Kemudian prinsip mengajar itu dalam Al-Quran, prinsip mengajar itu surat Ar-Rahman. Allah mengatakan Ar-Rahman 'allamal Quran. Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran, ya, khalaqal insan 'allamahul bayan. Dia menciptakan manusia, kemudian mengajarkan manusia menjadi pandai berbicara. Jadi prinsip mengajar itu yang pertama adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman itu kasih sayang. Jadi seorang guru kalau dia mengajar, dia yang pertama kali ditanamkan dalam diri seorang guru adalah sifat Ar-Rahman, sifat kasih sayang. Ya, apabila sifat kasih sayang ini ada di dalam diri seorang guru, maka nanti akan melahirkan sifat-sifat ikhlas, demokrasi dalam mengajar, kelembutan dalam mengajar, tenggang rasa terhadap anak didiknya. Jadi kalau seorang guru tidak memiliki sifat Ar-Rahman, sifat kasih sayang, maka susah ilmu itu akan masuk ke dalam diri seorang siswa. Kemudian guru itu dalam Islam itu, dalam Al-Quran, guru itu disebut mu'alim, yang memberikan ilmu pengetahuan. Ada juga murabbi, guru itu adalah pendidik. Ada juga mudarris, guru itu mudarris, artinya orang yang memberikan ilmu pengetahuan, dan ilmu yang diberikan itu memiliki pengaruh kepada siswa. Kemudian guru disebut juga muaddib. Selain dia memiliki ilmu pengetahuan, guru juga seorang muaddib. Dia memberikan akhlak, contoh yang baik kepada muridnya. Maka dia disebut dengan muaddib. Nah, guru itu di dalam Al-Quran disebut dengan 4 sebutan: mu'alim, murabbi, mudaris, muaddib. Jadi seorang guru itu tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan, tetapi ia juga mampu untuk membentuk jiwa mereka, ya, melalui ilmu pengetahuan tersebut agar menjadi pribadi yang kaya secara intelektual dan juga secara kejiwaan. Dan yang terakhir adalah peserta didik. Peserta didik itu tidak selamanya menjadi objek dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan peserta didik itu tidak selamanya menjadi objek, tetapi peserta didik itu harus menjadi subjek. Dia yang menuntut ilmu. Al-Quran mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, ya, bagaimana ceritanya Allah mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah mengatakan bahwa aku ingin menciptakan khalifah di atas muka bumi ini. Kemudian malaikat protes. Protesnya malaikat dibiarkan oleh Allah. Ya. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau ingin menciptakan di atas muka bumi ini orang yang selalu menumpahkan darah, yang tidak bersolawat kepadamu dan lain sebagainya? Malaikat diberikan hak untuk bicara. Nah, tetapi murid yang kedua yaitu Nabi Adam. Nah, murid yang kedua ini Nabi Adam, selain dia diberikan oleh Allah ilmu yang datangnya dari Allah langsung, nah dengan diciptakan Nabi Adam ini berupa indrawi, ya,
punya mata, punya telinga, punya hawa nafsu, punya keinginan, maka Nabi Adam ini dia mampu untuk belajar sendiri, menguasai ilmu sendiri, mencari ilmu sendiri, dan dia tidak hanya sekedar menjadi objek, tetapi Nabi Adam juga sebagai subjek. Maka dikatakan wa'allamal adamal asma'a kullaha. Ya. Jadi Nabi Adam ini diajarkan nama-nama seluruh benda-benda yang di atas muka bumi ini. Kelebihan Nabi Adam ini, dia sebagai objek, dalam pendidikan juga sebagai subjek. Lain dengan malaikat. Malaikat ini hanya sebagai objek, tidak sebagai subjek. Jadi malaikat ini hanya menerima ilmu, tapi dia tidak bisa mencari ilmu. Yang bisa mencari ilmu itu hanyalah Nabi Adam alaihissalam. Maka konsep belajar kita yang benar itu adalah janganlah belajar itu bertumpu kepada guru, tetapi belajar itu hakikatnya adalah berikan kesempatan kepada murid untuk mencari sebagaimana Allah memberikan kesempatan kepada Nabi Adam untuk dengan apa yang Allah berikan untuk mencari ilmu pengetahuan. Ya, ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf waktunya cukup panjang. Apa yang saya bahas mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz yang sudah menyampaikan materinya. Saya tadi sempat melihat di chat ada yang bertanya, ya Pak ya. Ini dari Pak Jun. Mohon izin membacakan. Ustadz, dalam dunia pesantren dikenal ilmu laduni. Boleh dijelaskan dalam perspektif tafsir Tarbawi. Ini di bawahnya juga sudah dijelaskan oleh Bu Un. Tetapi mohon mungkin penjelasan dari Ustadz Iskandar mengenai ilmu laduni ini. Sebelum kita mungkin buka sesi pertanyaan ke yang lain. Ya. Ilmu laduni itu adalah ilmu yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan ilham. Ilmu laduni itu hakikatnya adalah ilmu ilham. Jadi ilmu yang tidak dipelajari oleh manusia, tetapi dia langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ilmu yang bersifatnya ilham dari Allah Subhanahu wa taala ini hanya diberikan kepada orang-orang tertentu, yaitu orang-orang yang memang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama kita dahulu itu mereka saya yakin memiliki ilmu laduni, karena bagaimana seorang ulama tidak punya teknologi seperti sekarang ini mampu untuk menulis buku ratusan puluhan jilid, ya puluhan jilid. Bahkan kalau kita perhatikan ulama dulu itu mampu membuat buku tentang fisika, kedokteran, ya buku-buku tentang apapun ya yang sifatnya ilmiah dengan keterbatasan waktu, keterbatasan teknologi. Nah, kenapa mereka mampu untuk menulis itu? Karena mereka dekat dengan Allah, jadi penanya itu, kolamnya itu, pulpennya itu berjalan sendiri. Allah yang memberikan ilham kepada mereka. Itulah yang disebut dengan ilmu laduni. Itu yang saya sampaikan. Silakan. Boleh menambah? Ya, monggo silakan. Sahabat, saya dulu apa Pak Ramadan dulu nih? Silakan Pak. Ya, udah baik. Nambah ya Ustadz Iskandar, kan narasumbernya luar biasa ini, meyakinkan. Saya sebenarnya mengutip satu surat aja yang berkaitan dengan ilham atau laduni itu fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha itu ya. Nah, seakan-akan kalau kita lihat tekstual itu kan Allah itu mengilhamkan seluruh manusia, seluruh hambanya itu fujur dan takwa gitu kan. Nah, ini kaitannya dengan keilmuan apa gitu kan. Dari satu ayat, tapi saya baru mengutip satu ayat. Kemudian memang tadi saya menguatkan Ustadz Iskandar, saya sempat membaca dan itu jadi keyakinan saya bahwa
ulama-ulama mujahid terdahulu itu memang dia menginspirasikan sebuah keilmuan itu dengan ilham. Karena kedekatan beliau, kedekatan ulama itulah sehingga ilmu itu memang semuanya turunnya dari Allah. Kalau kita itu kalau nggak baca sampai sepaneng kemudian kita praktek itu hilang. Tapi beda dengan ulama-ulama zaman dulu mengurang sekian 1000 kitab, 100-an kitab dengan ilham yang dimilikinya karena kedekatan intuisi yang dimilikinya sehingga mampu menunjukkan ribuan keilmuan gitu kan. Nah, Ustaz yang tadi fa'alhamaha coba dikupas sedikit, saya pengen tambahan itu. Terima kasih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada ulama menafsirkan bahwa jiwa manusia itu terbagi menjadi dua. Ada yang jiwa yang baik, ya, itu yang disebut dengan jiwa yang fa'alhamaha, jiwa yang di dalamnya ada nilai-nilai ketakwaan atau takwa ya dalam Al-Quran. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan juga di sisi lain jiwa manusia itu fujur, ada kecenderungan untuk berbuat jahat gitu. Jadi dalam jiwa manusia itu ada kecenderungan berbuat baik menjadi orang yang bertakwa, ada kecenderungan menjadi orang jahat yang disebut dengan fujur. Yang mempengaruhi dia bisa baik atau buruk itu tergantung dari ilmu yang dia pelajari. Ketika dia mempelajari ilmu itu, ya, bahwa ilmu itu adalah berasal dari Allah, dan dengan ilmu itu dia semakin dekat dengan Allah, maka ilmu yang dia pelajari itu menjadikan dia orang-orang yang bertakwa. Tetapi ketika dia mempelajari satu ilmu dan tidak meyakini bahwa ilmu itu datangnya dari Allah dan bukan sumber ilmu itu datangnya dari Allah, maka dia menjadi orang yang sombong, takabur. Itulah bedanya ilmu dalam perspektif Islam dengan perspektif Barat. Kalau ilmu dalam perspektif Islam itu basisnya adalah Al-Quran dan hadis dan tujuannya adalah menguatkan akidah kita, tetapi kalau ilmu dari Barat itu perspektifnya adalah empiris indrawi. Jadi dia menyatakan bahwa ilmu itu adalah hasil dari penelitian. Hasil dari penelitian semata. Tidak ada unsur Tuhan di dalamnya. Maka akhirnya orang-orang Barat semakin dia tinggi ilmunya, maka dia semakin jauh dengan Allah, semakin sombong, dan kecenderungannya adalah semakin materialistis. Ketika orang sudah semakin materialistis, maka nilai-nilai takwaan, ya, takut dengan Allah, ya, semakin jauh gitu ya. Jadi itulah yang kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, belajarlah ilmu dengan sungguh-sungguh, dengan benar, tetapi yakin bahwa ilmu itu semuanya dari Allah. Kita belajar untuk semakin menguatkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu Pak Jun kira-kira. Monggo Pak Ramadan sudah tunjuk tangan. Masih di mute Pak Ramadan? Belum dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih terkait dengan ilmu laduni. Yang pertama merujuk pada kejadian antara Nabi Khidir dan Nabi Musa. Quran surat yang ke-18 ya, Al-Kahfi ayat yang ke-65. Di akhir ayatnya itu kalau tidak salah a'udzubillahi minasyaitonir wa 'allamnahu min ladunna ilma. Artinya yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Sangat menarik yang disampaikan oleh guru kita, calon doktor ya, insya Allah sebentar lagi selesai. Mudah-mudahan kita doakan lancar ya. Tapi saya pengen fenomena yang lain. Kembali ke dunia pesantren itu, ada orang yang mondok itu kerjaannya cuman satu, ngomong anaknya kiai, bersih-bersih. Cuman begitu. Lah pulang bisa jadi kiai coba. Bikin teh sama kopi. Iya. Modalnya cuman berkhidmat kepada kiai, tapi dia bisa menguasai ilmu-ilmu yang persis yang dikuasai oleh kiai itu. Nah, itu metode apa itu yang diajarkan oleh kiai itu sama santri yang menjadi kiai besar itu gitu. Nah, sedangkan kita berjibaku
istilahnya pagi, siang, sore, malam juga sama-sama gitu ya. Sama mencurahkan bagaimana agar anak-anak kita itu menguasai ilmu yang kita ajarkan. Tapi kayaknya beda hasilnya gitu. Nah, ini pengen mungkin juga dari perspektif apa yang Ustadz kupas ini ada sisi-sisi yang memang berbeda yang tadi juga Ustadz Junaidi ada hal-hal memang ini ilmu kasaf gitu, ilmu yang terkait dengan batin, ilmu yang terkait dengan hati. Mudah-mudahan selamat ya. Oke. Tetap semangat. Oke. Maaf, ada iklan. Anak saya mau berangkat lagi ke Primago Islamic School. Ya. Nah, itu. Jadi kadang-kadang ya Allah, padahal cuma mengabdi melalui hal yang ngajinya kapan, kadang pergi ke sawah, kemudian balik lagi. Kerjanya kayak gitu. Tapi ya Allah, dengan begitu itu ternyata mampu menguasai ilmu-ilmu yang dimiliki oleh kiainya gitu. Baik, itu aja, Tat. Terima kasih. Ya, itu kan cerita dari pesantren ya. Mungkin yang kita dengar, yang kita lihat, dia lagi bikin kopi, lagi gendong anaknya kiai gitu. Tetapi bisa jadi di satu malam yang sepi dia belajar, dia mengkaji, dia menghafal gitu ya. Nah, itu di luar pengetahuan kita. Dan memang dalam menuntut ilmu itu kan hadis Nabi mengatakan lantana lal ilma illa bisitah. Kamu nggak bakal bisa mendapatkan ilmu kecuali 6. Di antaranya adalah suhbatul ustad, dekat dengan kiai, dekat dengan ustad. Kedekatan dia dengan kiai, kedekatan dia dengan ustad itu yang memberikan dia melebihi daripada santri-santri yang lain. Bisa jadi kiai itu sangat senang dengan dia, suka dengan dia, akhirnya doa kiai itu makbul supaya dia menjadi anak yang pandai, anak yang soleh. Jadi doa seorang ustadz, doa seorang ibu, doa seorang bapak itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ibnu Abbas? Ibnu Abbas itu adalah sepupu Rasul. Abdullah Ibnu Abbas. Abdullah Ibnu Abbas itu didoakan oleh Rasul supaya menjadi ahli fikih dan ahli tafsir. Rupanya doa itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas itu menciptakan banyak tafsir, ya, tafsir. Mufasir pertama itu adalah Ibnu Abbas. Fakih yang pertama itu adalah Ibnu Abbas. Itu berkat doanya gurunya yaitu Rasulullah SAW. Jadi dekat dengan guru, doa guru itu sangat berpengaruh terhadap ilmu yang kita miliki. Yang kedua, al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yahdi lil asi. Ilmu Allah itu nggak bakal sampai kepada orang yang ahli maksiat. Kalau kita maksiat mulu, otak kita dijejali oleh pornografi, porno aksi, perbuatan jahat. Bagaimana mungkin kita bisa hafal Quran, kita bisa membaca kitab? Karena otak kita ini sudah dirusak oleh hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan maksiat. Itu aja Pak Roma ya. Oke, sip. Baik, kita baca chat dulu ya Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan dari Pak Dodi dari Talaga Bestari. Apakah teori multiple intelligence itu sesuai dengan Al-Quran yang intinya semua anak itu mempunyai kecerdasan masing-masing, sehingga cara belajarnya pun berbeda-beda? Monggo, Pak Iskandar, mungkin bisa dijawab. Ya, multiple intelligence itu kan ciptaan barat ya. Jadi manusia itu dibagi ilmunya, ahli ini, ahli ini. Kalau kita kembali kepada Islam, kembali kepada Al-Quran, bahwa manusia itu memang diberikan oleh Allah bekal untuk menuntut ilmu, yaitu bekal untuk menuntut ilmu. Apa yang diberikan oleh Allah kepada manusia yaitu indera, ya, mata kita, telinga kita, semuanya adalah bekal kita untuk menuntut ilmu. Nah, ketika kita diberikan oleh Allah bekal akal dan lain sebagainya oleh Allah, maka
Allah mempersilahkan kita untuk mencari ilmu sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Adapun bahwa si A ini orangnya berbakat di sini, orang yang berbakat di situ, itu sebenarnya itu hanya kecenderungan aja. Kecenderungan itu biasanya dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi oleh teman, dipengaruhi oleh buku yang dia baca dan lain sebagainya. Tetapi secara umum manusia itu diberikan kebebasan dalam Al-Quran itu untuk menuntut ilmu apa saja. Tidak ada karakteristik si A begini, si A B begini, enggak. Tetapi yang Allah berikan itu adalah indrawi, ya, akal, yang dengan akal itu kita bisa bebas untuk mencari ilmu apa saja gitu. Nah, itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Iskandar. Ini masih ada chat satu lagi dari Pak Jun. Inspirasi hadis doif. Iman itu bagaikan orang yang telanjang. Bajunya adalah ketakwaan, penghiasnya adalah malu, dan buahnya adalah ilmu. Super sekali ya dari Pak Jun. Monggo dikomentari Pak Iskandar. Tambahan aja itu Bu Iseng. Tapi super loh, quotes-nya bagus sekali. Iman itu bagaikan orang yang telanjang. Enggak Iseng, ada hadis doif saya ingin, cuman saya bikin manusia, saya ibaratkan manusia aja gitu. Terus tadi gini, saya sebenarnya mohon maaf, saya nangis ketika Pak Ustadz Iskandar itu menyampaikan bahwa bagaimana Abdullah bin Abbas itu mendapat doa dari Rasulullah. Itu saya terus terang terenyuh, saya nangis. Saya punya pengalaman yang luar biasa. Pada suatu saat saya itu ada acara takziah di masyarakat di luar kompleks saya. Kemudian di situ ada ustadz, taruhlah di lingkungan saya itu ustadz besar, ada 3. Sementara MC itu tanpa sepengetahuan saya menyuruh saya untuk mengisi tausiah kematian. Saat itu saya nggak punya, karena saya memang hadir dalam rangka jamaah, gitu kan. Nah saat itu saya disebut, saya terus terang sok lagi dalam hati, hati saya. Cuman karena saya ditunjuk dan mungkin saya dianggap, jadi saya saat itu apa yang saya lakukan, saya langsung spontan saya ingat guru saya baca Fatihah untuk guru saya, ya Allah berilah inspirasi dari guru saya bilang. Ini artinya saya nangis. Itu pengalaman yang luar biasa yang ketika Ustadz menyampaikan bahwa Ibnu Abbas mendapatkan doa Rasulullah. Jadi alhamdulillah pada saat itu saya baca Fatihah untuk guru saya, dan pada saat itu saya menemukan ide untuk bicara, walaupun ini tapi artinya ada hal yang didapat diterima oleh jamaah. Gitu. Artinya ini saya mengibaratkan bahwa doa seorang guru itu luar biasa, apalagi Rasulullah mendoakan hambanya. Terima kasih, maaf. Ya. Terima kasih banyak Pak Jun sharingnya. Semoga kita juga didoakan juga oleh guru-guru kita gitu ya, untuk Amin. bisa menjadi yang lebih baik gitu, dan juga kita juga mengajarkan hal yang sama kepada anak-anak kita di sekolah gitu. Kita mendoakan anak-anak kita untuk juga menjadi yang terbaik dari versi mereka masing-masing begitu. Mungkin cukup untuk pertanyaan. Masih ada lagi? Ibu-ibu udah mau masak? Sudah. Sudah cukup ya. Baik, kita akan tutup kegiatan kita hari ini dengan doa. Doa akan disampaikan oleh Ustadz Lutfi. Ada ya Ustadz Lutfi? Monggo Ustadz Lutfi, kami persilakan. Ada Ustadz Juanda juga tuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdoa, dulu kita berterima kasih, bersyukur pada Allah, dan tentu juga kepada Ustaz Iskandar yang menyampaikan kajiannya bagus sekali, dan mudah-mudahan seperti doa kita semuanya, mudah-mudahan beliau cepat menyelesaikan S3-nya dan bisa menjadi salah satu yang kita butuhkan, pakar tafsir tarbawi atau pendidikan. Nah, itu saya kira di sekolah di lingkungan kita sangat dibutuhkan. Kemudian berikutnya saya komentar sedikit Bu Lulu. Tadi ada istilah
ilmu laduni, kasab, dan seterusnya, itu sudah yang terjadi. Dan kalau ada yang terjadi sekarang, itu tetap tidak boleh melebihi apa yang sudah ada di dalam Al-Quran ini, ya, di dalam Al-Quran yang sudah sempurna. Jadi Nabi Muhammad ini, Nabi Muhammad SAW itu sebagai penutup dari misi atau ajaran yang diberikan Allah kepada kita manusia ini sudah sempurna. Jadi cerita mengenai Nabi Khidir dan yang lain-lain atau orang yang sekarang disebut kasab, laduni dan sebagainya itu kalau secara positifnya itu ilham. Jadi kita boleh berdoa, Allahumma alhimni rusdi wa a'idni min syarri nafsi. Kita mohon supaya kita diberikan ilham dan kita dijauhkan dari keburukan atau kejahatan yang ada dalam diri kita. Dan satu-satunya doa yang oleh Allah perintahkan kepada Nabi untuk tambahan, dia itu Nabi tidak diminta berdoa untuk menambah uang, rezeki ini dan sebagainya, tapi hanya ilmu saja, bukan yang lain. Wa qul rabbi zidni ilma. Jadi puncaknya atau yang paling pokok ini dalam kehidupan kita ini, agama, keyakinan, akidah kita ini adalah ilmu yang tadi yang sudah dijelaskan dengan sangat bagus oleh Ustadz kita, kiai kita, Ustadz Iskandar. Jadi ilmu yang sumbernya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu wahyu. Keyakinan itu. Jadi kita hidup ini perlu keyakinan, dan keyakinan yang terbaik nomor satu bagi kita adalah keyakinan kepada Allah yang maha segalanya, yang bisa melakukan segalanya, yang bisa menyelesaikan semua masalah. Nah ini Bu Lulu, jadi kita kuatkan, terutama di masa Ramadan ini, kita manfaatkan sisa Ramadan ini benar-benar ngaji Qur'annya diperbaiki, disempurnakan sebaik-baiknya. Kemudian kita mohon kepada Allah, kita mendapatkan ilham yang terbaik supaya memberikan manfaat kepada diri kita, kepada lingkungan kita, kepada sekolah kita, dan benar-benar sekolah kita ini sekali lagi menjadi salah satu mata rantai bagian dari apa yang dilakukan oleh semua umat Islam di dunia ini, supaya benar-benar Islam ini menjadi mulia dan kita sebagai penganutnya menjadi yang mulia pula, karena kita bisa mengamalkan dengan akhlakul karimah, dimulai dari diri kita sendiri untuk bisa berbuat kepada keluarga kita tanpa kita minta imbalan, tanpa kita mencela, tanpa kita merendahkan, tanpa kita mencela, termasuk kepada murid, kepada sesama, kepada rekan, dan kepada siapapun pimpinan, tetapi benar-benar semua kesadaran untuk supaya apa yang kita lakukan ini benar-benar jadi bagian yang tulus, keikhlasan ibadah kita semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan selesai Ramadan ini kita mendapatkan berkah dari bulan ini, kita mendapatkan apa yang disebut keberkahan malam Lailatul Qadar, kita menjadi lebih baik dari hari-hari yang telah lalu, kemudian kita ke depannya menjadi lebih baik, manusia baru, muslim baru, mukmin baru, yang akan memberikan manfaat sebaik-baiknya untuk kita semuanya. Mari kita berdoa, mari sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana ya dzalakal hamdu bi jalali wajhika wa li'adli sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana
lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aslih ulatana wa ulata umuril muslimin. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Nashhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Nashhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. La ilaha illallah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana syu'unana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. La ilaha illallahul 'azimul halim. La ilaha illallah rabbul 'arsyil karim. La ilaha illallah rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Lutfi sudah menutup kegiatan kita dengan doa. Untuk jadwal besok di catatan saya adalah Selasa besok pembicaranya adalah Ibu Yayah Suraya dengan materi cara mendidik anak di era milenial. Bimbing tadarusnya adalah Bapak Muslim. Yang belum ditentukan di sini adalah MC-nya untuk besok. Ini kembali ke Iskandar itu ininya. Untuk MC besok ya dari yayasan ini belum ada ya. Bu Un untuk MC besok. Ya, terima kasih. Baik, berarti MC-nya besok adalah Bu Un, pembimbing tadarusnya adalah Bapak Musin, dan pembicara untuk kajian besok adalah Ibu Yayah. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya dalam kajian online hari ini. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita sudah dapatkan di kajian online hari ini di kehidupan kita. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pamit semuanya. Assalamualaikum. Pamit ya. Assalamualaikum. Kita mau pulang. Assalamualaikum. Salam. Warahmatullahi. Yang di rumah mau tidur, Bu. Teganya. Persiapan salat asar. Sekolah tuh pasar ya. Ya, assalamualaikum. Masih di sekolah, Bu. Masih. Semangat terus, oke? Assalamualaikum Ibu. Iya, sehat-sehat selalu semuanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak I, soalnya udah ya, saya lewat email sama kisi-kisi. Oke, nanti saya koreksi ya. Iya. Soal buat semester genap ya? Iya, buat PAT. Oke.